perubahan tampilan pada akun SSCSN terjadi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Kita akan bahas lanjutan dari tampilan baru SSCSN. Ada jawaban resmi dari Kemendikbudristek terkait dengan tampilan baru di SSCSN tersebut. Kemudian kita juga akan membahas kapan TMT P3K Guru 2022 berdasarkan informasi dari BKN. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita mulai dari informasi yang pertama dari BKN ya. Dikutip dari rakyatbengkulu.com. Besok Sabtu tanggal 13 Mei 2023 itu sebagai batas akhir bagi P3K Guru untuk menyelesaikan pengisian DRH yang sebelumnya itu pengisian DRH sudah dilakukan perpanjangan ya sampai dengan tanggal 13 Mei karena dengan pertimbangan ada beberapa daerah yang belum selesai pengisian DRH-nya sehingga diperpanjang yang semula tanggal 4 menjadi tanggal 13 Mei 2023. Kemudian ada pertanyaan ya, TMT P3K Guru 2022 penentuan terhitung mulai tanggal atau TMT P3K Guru juga menjadi isu hangat di kalangan honorer. Ini disampaikan oleh Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade P3K Kabupaten Kebumen. Sebenarnya kami sangat berharap TMT P3K dihitung per Januari 2023 karena guru honorer kan bekerja terus. Kemudian menurut dia, banyak informasi yang beredar bahwa TMT P3K ditentukan oleh BKN. Ya, Pemda katanya beralasan tidak bisa menetapkan TMT per 1 Januari karena yang memiliki kewenangan soal itu ialah BKN. Jadi nanti kita akan simak jawaban dari BKN. PLT Kepala BKN Bima Haryawibisana membantah hal tersebut. Artinya TMT itu tidak ditentukan oleh BKN ya, melainkan TMT P3K ditetapkan dalam dokumen rencana perjanjian kontrak kerja yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian instansi sebagai dokumen pendukung usul penetapan NIP3K. Jadi ketika pejabat pembina kepegawaian daerah ya, Pemda itu mengajukan usul penetapan NIP3K, itu sudah dilampirkan rencana perjanjian kontrak termasuk sudah dicantumkan ya TMT untuk P3K sebagaimana yang tertuang dalam surat BKN terbaru ya nomor 4648 sekian tahun 2023 yang tertanggal 4 Mei 2023. Surat yang ditandatangani Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN menyampaikan perihal penyesuaian tanggal usul penetapan NIP3K Guru secara elektronik. Menurut Deputi Suharmen, perpanjangan ini dikarenakan masih ada beberapa instansi yang belum selesai mengisi DRH. Jadwalnya ada penyesuaian sehingga yang belum menyelesaikan pengisian DRH bisa melakukan resum lagi. Dia menyebutkan pengisian DRH NIP3K Guru yang semula disampaikan mulai 15 April sampai 4 Mei diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 atau esok hari ya, hari Sabtu. Kemudian usul NIP3K yang semula disampaikan mulai 28 April sampai dengan 22 Mei diperpanjang hingga 31 Mei. Ini yang dipertanyakan oleh teman-teman. Apakah nanti TMT-nya molor-molor lagi, molor-molor terus, kemudian yang menentukan TMT itu siapa? Berkaitan juga dengan perpanjangan pengisian DRH dan perpanjangan usul penetapan NIP3K ini ya. Kemudian dijelaskan juga PPK di sini adalah gubernur, ya, bupati atau wali kota. Jadi yang menentukan TMT itu PPK instansi, ya, pejabat pembina kepegawaian instansi, bukan dari BKN. Ini disampaikan oleh Kepala BKN Bima Haryawibisana. Dia mencontohkan, jika pejabat pembina kepegawaian PPK mengajukan TMT per 1 Mei 2023, otomatis gaji P3K dihitung mulai bulan itu juga. Meskipun SK baru diberikan Juni atau Juli misalnya. Jadi untuk penggajian itu menyesuaikan dengan TMT
yang tertera pada SK nanti, meskipun SK-nya belum diberikan pada bulan sesuai pada TMT tersebut ya. Contohnya tadi TMT 1 Mei 2023 nanti akan dihitung sudah dapat penggajian meskipun SK-nya baru dibagi bulan Juni ataupun bulan Juli. Bima juga menjelaskan mengapa penetapan NIP3K menjadi lama. Penyebabnya karena Pemda tidak menyertakan dokumen lengkap saat pengusulan penetapan NIP3K. Ini kendala usul NIP3K menjadi lama karena Pemda tidak menyertakan dokumen lengkap. Ya. Yang paling sering adalah dokumen kontrak kerja. Ketika dokumen administrasi tidak lengkap, otomatis prosesnya menjadi lama. Bagaimana bisa PKN mempercepat kalau dokumennya saja tidak lengkap? Begitu juga kalau daerahnya nggak mengajukan usulan, apanya yang mau diproses. Diketahui PKN akhirnya memperpanjang waktu pengisian DRH NIP3K Guru 2022. PKN secara resmi telah memberi kelonggaran batas akhir tahapan pengisian DRH NIP3K Guru 2022. Ini dilakukan setelah beberapa wilayah ditemukan fakta masih ada PPDK Guru belum menyelesaikan tahapan pengisian DRH ini. Nah, ini terkait dengan TMT itu tidak ditentukan oleh PKN melainkan ditentukan oleh Pemda sendiri. TMT-nya mau mulai kapan ya. Mudah-mudahan TMT bisa mulai 1 Mei 2023 atau tadi yang diharapkan 1 Januari, tapi itu tidak mungkin karena kelulusan atau pengumuman pascasangka itu baru dilakukan pada bulan April ya, sehingga pengumuman pascasangka saja tidak dilakukan bulan Januari, mana mungkin langsung TMT bulan Januari gitu ya. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan tampilan baru di SSCSN ya, sebagaimana kita ketahui bersama. Terus ini ada jawaban dari Kemendikbud melalui bot yang disampaikan bahwa mohon maaf atas ketidaknyamanannya, perubahan tampilan pada akun SSCSN terjadi karena sedang dilakukan proses verifikasi oleh instansi terkait. Mohon tetap menunggu informasi lebih lanjut dan cek secara berkala pada akun SSCSN masing-masing peserta. Ini informasi dari Kemendikbud secara resmi ya, bahwa terkait dengan perubahan tampilan di menu SSCSN karena sedang dilakukan proses verifikasi, artinya sedang ya, bukan sudah selesai dilakukan proses verifikasi. Kemudian terkait dengan tampilan ini hampir semua akun pelamar baik yang sudah lulus maupun yang belum dinyatakan lulus itu ada tampilan yang sama seperti itu karena dimungkinkan itu sebagai verifikasi berkas ya oleh verifikator instansi yang terkait dengan persyaratan awal pada saat pendaftaran P3K tahun 2022. Karena kalau kita perhatikan poin-poin yang ada pada checklist ini sama dengan berkas persyaratan yang ada pada instansi yang di bagian atas ini, menu bagian atas sama persis seperti ini. Artinya ini untuk verifikasi berkas yang terkait dengan persyaratan administrasi, bukan terkait dengan pemberkasan. Sebab kalau kita perbandingan jenis-jenis dokumen yang ada pada pengisian daerah ini ya, pemberkasan P3K ini berbeda dengan poin-poin yang ada pada berkas yang dicentang pada tampilan yang baru tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.